Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jemaah sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemampuan, kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk mengikuti apa yang kita dengarkan, kemudian kita mampu melaksanakan dengan yang terbaik. Karena kata Allah setelah ayat alladzina yastami'una al-qaula, orang-orang yang mendengarkan ucapan, fayattabi'una ahsana, pakai fa di situ. Fa itu jika ada perintah berarti tidak pakai lama atau tidak boleh ada jeda. Jadi setelah mendengar fayattabi'una ahsana, maka segera. Nah, segera ini kalau pakai jeda, maka Allah pakai summa. Pakai summa itu yang ada jedanya. Kalau menunggu mengikuti urutan, maka Allah pakai wa. Maka fa ini fayattabi'una ahsana, maka segera setelah mendengarkan ucapan khususnya dari Allah dan Rasulnya untuk menjadikan petunjuk, segera diikuti. Kalau enggak, nanti didahului setan. Sebab setan tahu kalau oh ini enggak mengikuti, oh ini masih menangguhkan besok, maka aku duluan, gitu. Maka setelah itu di ujung ayat tersebut Allah mengingatkan ulaika hadahumullahu, karena ciri khas seperti itu adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk dan Allah telah memberikannya. Nah, kita pagi ini mengilmui yang ringan-ringan saja yang setiap hari kita baca. Ya, setiap hari kita membaca Al-Fatihah. Konsep tazkiyahnya di mana? Konsep pensucian dirinya itu dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Jadi semuanya ya. Karena kita mensucikan dari segala apapun yang kita niatkan kecuali hanya bismillah. Setelah kita bismillah dan mendapatkan kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak ada yang berasal dari kita. Kemudian kita mengakui alhamdulillah. Itu sudah merupakan kesenangan. Dan selanjutnya juga demikian, ketika kita sudah mendapatkan karunia dari Allah dan itu adalah betul-betul keutamaan, maka kita sebut tentang harapan kita. Harapan itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah selalu memberikan nikmatnya kepada kita dan selalu menyayangi kita. Kalau diberi nikmat saja tidak disayangi, ya akibatnya korun itu. Korun itu awalnya kere, minta diberi nikmat, jadi kaya raya, tapi kemudian tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah. Ya, akhirnya yang ada ya pamer-pamer aja. Ya, jadi wa kharaja ala qaumihi fi zinati, keluar kepada kaumnya kemudian menunjukkan, ini loh mobil terbaik saya, ini loh baju termahal saya, ini loh sandal, terus begitu, ini loh jabatan yang barusan saya dilantik, terus begitu, korun itu. Makanya kita berharap Ar-Rahman Ar-Rahim. Setelah itu kita menunjukkan kekhawatiran kita, Maliki Yaumiddin, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita nantinya itu. Ketika konsekuensinya sudah diwujudkan, konsekuensi itu ya kalau sekarang baik nanti dapat kebaikan, ya kalau sekarang berbuat jahat ya nanti dapat kejahatan. Itu. Nah, itulah yang kemudian
memunculkan harapan yang besar sekali. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya. Karena hanya itu yang kemudian menyelamatkan kami dengan petunjuk-Mu. Nah, maka tadi itu yang saya awali, itu adalah petunjuk itu sudah diberikan kepada kita. Lalu bagaimana kita mengikuti petunjuk itu? Ya. Ketika Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu petunjuknya adalah pada ihdinas siratal mustaqim. Itu jalan hidup kita, itu hanya itu. Ya, kita bersihkan semuanya untuk mengikuti selain dari apa yang diajarkan oleh Allah. Ya. Maka kita punya dua. Kalau mau enak-enakan itu biasanya ikut hawa. Ikut syahwat. Syahwat itu biasanya melanggar larangan. Jadi kalau dilarang itu enggak mau. Enggak. Aku pengen nyoba. Enak enggak? Nah, itu. Syahwat itu dominasi menikmati apa yang dilarang, itu syahwat. Maka pelanggarannya disebut pelanggaran syahwat, nafsu syahwat. Gitu. Tetapi kalau hawa atau hawa nafsu itu biasanya dominasinya melanggar perintah. Nah, karena itulah kemudian di dalam ayat yang terakhir itu, bagaimana kita harus mengikuti jalanmu yang lurus. Maka Allah tunjukkan, jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, alladzina an'amta alaihim. Nah, gitu. Jadi kita bersihkan dari jalan yang lain. Maka yang lain itu disebutkan oleh Allah, ghairil maghdub. Allah pakai ghairi. Yang pertama, ghairil maghdub, selain dari orang yang dimurkai. Ya? Siapa yang dimurkai? Tadi saya sebut Qarun itu. Banyak Fir'aun itu. Yang maksudnya al-maghdub di situ memang tafsirannya adalah orang-orang Nasrani. Walad dolin, kenapa tidak pakai ghairil maghdub wa ghairid dolin? Kok yang terakhir pakai la? Nah, kalau yang pertama itu adalah kita berhati-hati supaya tidak terjebak di dalam tipuan yang membuat kita masuk dalam golongan al-maghdub. Yang kedua, la itu sudah jangan sekali-kali menjadi orang yang sesat. Gitu. Atau mengikuti orang yang sesat. Atau coba-coba mengikuti yang sesat. Atau coba-coba menyesatkan. Jangan sekali-kali. Sudah la, enggak. Maka bukan ghair lagi, la. Nah, inilah yang kemudian disebutkan di dalam suratul Fatihah. Tazkiyahnya adalah di akhir. Nah, alladzina an'amta alaihim juga Allah sudah ceritakan. 6.236 ayat. Itu lebih mendekatinya 60% di Al-Qur'an itu isinya cerita. Cerita. Nah, dengan cerita itulah kemudian diprofil siapa yang masuk golongan alladzina an'amta alaihim. Allah sebutkan sebuah klasifikasi, innallaha astafa Adama. Ini orang-orang alladzina an'amta alaihim. Para nabi Allah dan para Rasulullah Adam. Innallaha astafa Adam secara personal. Wa Nuha secara personal. Nabi Nuh dan Nabi Adam. Kemudian secara institusional, mikroinstitusi, keluarga. Wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Nah, ini Nabi dan Rasul. Ya, yang bukan Nabi dan Rasul. Wa ala Imran dan keluarganya Imran. Kemudian ada surah namanya Ali Imran, keluarganya Imran. Nah, Pak Imran ini ada dua di dalam Al-Quran yang disebutkan itu. Satu adalah Imran dari bapaknya
Maryam, kakeknya Nabi Isa. Atau Imron itu adalah bapaknya Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu juga namanya Imron. Keluarganya ideal itu. Ideal banget itu. Kalau bapaknya Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, yaitu ibunya yang kemudian diperintahkan wa waha ila ummi Musa an ardihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Ya, itu Bu Harun itu. Jadi Bu Harun itu diperintahkan oleh Allah pas lahirnya Nabi Musa, ini getol-getolnya Fir'aun membunuh bayi laki-laki. Maka Allah berfirman kepada ibunya Nabi Musa, ya kalau Anda takut, beri dia ASI sekenyang-kenyangnya. Ya, tanda kenyang itu kalau dia sudah mencabut dan tidak mau minum ASI lagi, itu berarti sudah kenyang. Setelah itu masukkan dalam kotak dan alirkan lewat sungai Nil itu. Enggak usah takut, aku yang akan menjaganya. Ya, makanya faltaqatahu alu fir'auna ditemukan oleh keluarga Fir'aun. Pas yang menemukan istrinya. Nah, itu cerita itu dari keluarganya Imron. Bapaknya namanya Imron. Makanya Musa bin Imron, Harun bin Imron. Itu keluarganya ideal sekali. Atau itu adalah bapaknya Maryam, ibunya Nabi Isa. Atau kakeknya Nabi Isa, itu juga Imron. Ini institusi keluarga. Nah, inilah orang-orang alladzina an'amta alaihim. Itu diantaranya diceritakan. Atau yang terkait dengan individu tapi dia memegang jabatan sebagai orang tua. Luqman, bukan nabi, bukan rasul, tapi orang yang an'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat wahai Allah. Luqman diceritakan. Al-Maghdub banyak juga diceritakan itu, secara personal ataupun secara institusional. Ya. Jadi Al-Maghdub ini yang dimurkai banyak sekali. Ya. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd itu keturunan dan keturunan berikutnya itu doanya Nabi Ibrahim sudah jelas. Tetapi Allah memberikan, ya, ketika menguji Nabi Ibrahim, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan kau imam bagi manusia. Nabi Ibrahim kemudian dia ingat institusinya. Qala wa min dzurriyyati, bagaimana ya Allah tentang keturunanku? Ya, baik, keturunanmu la yanalu ahdidz zalimin. Keturunanmu dapat kecuali mereka yang tidak meletakkan suatu pada tempatnya. Nah, ini yang ditazkiyai adalah mengambil cerita siapa yang alladzina an'amta alaihim untuk kita profil pada diri kita. Siapa yang al-maghdub alaihim, ya, Qarun, Fir'aun, Haman, ndak usah kita ikuti. Ndak usah. Bahkan kalau Allah bercerita di surah An-Naml kemudian memberitahukan fakharaja ala qaumi fi zinati. Ketika Qarun itu keluar dengan macam-macam yang dianugerahkan oleh Allah untuk pamer. Maka qala alladzina yuridunal hayatad dunya, orang-orang yang kemaruk dunia. Kemaruk itu apa bahasa Indonesianya? Kemaruk itu pengen banget lah, apa-apa pengen banget. Ada apa saya pengen banget. Nah, kalau sudah punya itu kemudian terus-terusan dipakai, itu kemaruk ya. Jadi orang-orang yang sangat menginginkan dunia maka berdoa, ya Allah, alangkah baiknya nasibnya Qarun itu. Ya. Ya laita Qarun. Begitu. Nah, ini adalah orang-orang yang tertipu dengan al-maghdub. Gitu. Ad-dallin banyak. Allah menceritakan tentang Bani Israel, Allah menceritakan tentang orang-orang munafik. Ya. Dimulai dari ayat ke-20 surah Al-Baqarah.
dimulai dari ayat yang ke-8 di surah Al-Baqarah sampai ayat yang ke-20. Itu cerita orang-orang yang dolin. Nah, artinya kalau kita ingin mengikuti petunjuk dan terlepas dari seluruh kesesatan dan macam-macam, kita mengikuti alladzina an'amta 'alaihim. Nah, kemudian kalau orang itu sudah membaca Al-Fatihah dan membaca amin, lalu kok mengikuti orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dolin, di mana letak aminnya itu? Kan ngamini, ya Allah, aku ngikuti alladzina an'amta 'alaihim. Lah kok perilakunya itu malah mengikuti ad-dolin, di mana letak aminnya itu? Lah ini kan sama dengan ngece Allah itu. Benar ya Allah, saya ikut. Nah ternyata tidak ikut. Karena konsep takmin, amin, A-nya panjang, Mi-nya panjang, itu adalah kata kerja perintah. Tapi berbentuk isim, berbentuk sebutan. Ya. Berbentuk sebutan, maka disebut ismu fi'lil amri, nama sebutan bagi kata kerja perintah. Itu amin. Itu maka kita katakan Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Nah ini sudah ditunjukkan alladzina an'amta 'alaihim, ya diceritakan, al-maghdub 'alaihim diceritakan juga, ad-dhalin diceritakan, semuanya diceritakan oleh Allah. Di 60% lebih dari ayat Al-Qur'an itu isinya cerita. Dan itu lebih mudah kita untuk bertazkiyah, untuk kita menggolongkan. Kalau ibarat puzzle itu, kita satu potongan itu, kita letakkan di mana potongan ini yang pas, sehingga terbentuklah satu bingkai yang namanya silm. Ya, di dalamnya ada Islam dan kita Muslim di dalamnya. Itu puzzle. Maka kita letakkan di mana? Inilah konsep tazkiyah di suratul Fatihah. Kita mengikuti siapa? Alladzina an'amta 'alaihim. Baik, kita profil 4 yang disebutkan oleh Allah, 2 secara personal dan 2 secara institusional, mikro institusi. Adam, kita ambillah sikapnya. Nabi Adam itu yang menyesatkan siapa? Ya, yang menyesatkan yang jelas kan iblis. Kenapa disebut iblis? Karena dia tidak mengikuti petunjuk. Maka siapa saja yang tidak mengikuti petunjuk itu adalah masuk dalam kategori iblis. Ya, jadi iblis itu disebut tidak mengikuti petunjuk. Kita lihat kronologisnya bagaimana. Kronologisnya kan wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu. Orang-orang yang sudah diberikan kedudukan yang tinggi saat itu diperintahkan untuk sujud. Usjudu. Fasajadu, semuanya sujud kecuali yang tidak mengikuti petunjuk untuk sujud. Maka Allah sebut fasajadu illa iblis. Maka At-Tabari, ya, yang wafat pada tahun 310 Hijriah, termasuk seniornya para pentafsir, itu memberitahukan bahwa kata iblis itu adalah sebuah istilah, sebuah sebutan, yang diberitahukan terhadap yang tidak mengikuti atau yang meninggalkan petunjuk. Sudah. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dia enggan dan kemudian bersikap sombong. Dan dia termasuk orang-orang yang menutupi dirinya. Baik, sudah selesai. Iblis kemudian oleh Allah diturunkan dari surga, diturunkan dari kedudukan yang tinggi ke yang rendah. Setelah itu iblis ini mempengaruhi orang lain.
Nah, ketika iblis mempengaruhi orang lain, Allah sebutkan dengan sebutan yang lain. Kita lanjutkan kronologis yang di surah Al-Baqarah aja dulu. Nanti juga ada di surat-surat yang lain. Fa'azallahumas syaiton. Maka dijadikanlah Nabi Adam itu untuk tinggal di surga, tetapi di surga itu kemudian ada yang dilarang. Semua makan kecuali pohon itu iblis. Kecuali pohon itu wahai Adam dan Hawa. Sudah? Ada larangan. Nah, ketika ada larangan inilah yang kemudian iblis mempengaruhi Nabiullah Adam dan istrinya untuk melanggar. Karena iblis mempengaruhi, maka namanya sudah berbeda. Ketika mempengaruhi, ya, maka namanya jadi syaiton. Nah, kata-kata yang digunakan oleh Allah syaiton itu juga ada akar yang kemudian sebagian ahli bahasa menyebutnya itu dari kata-kata syatona, yashtinu. Itu artinya tidak sekedar merusak, tetapi mengajak kerusakan. Orang yang mengajak merusak, sikapnya disebut jahat. Maka tidak ada setan kecuali jahat. Tidak ada, setan itu baik sekali ya, hari ini tidak mengganggu. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Sekarang mungkin akhir tahun setan itu cuti. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Namanya juga setan, tidak akan pernah baik, dan dia pasti jahat. Itu. Nah, disinilah kemudian fa'azallahuma, humanya itu Adam dan Hawa, digelincirkanlah dari surga. Akhirnya dikeluarkan oleh Allah karena melanggar mendekati pohon itu. Falamma dzaqas syajarata, ketika mengicipi dari pohon itu, ya kemudian fabadalahuma fatafiqa yaksifani min waraqil jannah. Setelah itu tersingkap semuanya auratnya dan masuk kaget, gimana ini? Kemudian cepat-cepat mengambil daun surga untuk menutupinya dan diturunkan ke bumi. Nah, ini kan dampak dari iblis. Tetapi ketika iblis yang memperlakukan Adam seperti itu, doanya Nabi Adam tidak pernah menyalahkan iblis. Ini profil yang kita ambil dari Nabi Adam itu begitu. Bapak kita itu, kakek-kakek kita itu. Profilnya itu tidak biasa melempar batu sembunyi tangan, dilempar, plok, tangannya disembunyikan. Bukan saya kok, bukan saya kok, bukan saya. Nah, ini namanya pengecut ini. Nabi Adam tidak mengajarkan kepada anak cucunya pengecut. Nabi Adam juga tidak biasa melempar kesalahan pada orang lain. Makanya doanya waqala, dan kemudian keduanya Adam dan Hawa berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, dzalamna anfusana, kami ini yang mendolimi diri kami. Padahal jelas itu perlakuannya iblis yang sudah jadi setan. Kok doanya Rabbana dzalamna anfusana, kami yang mendolimi diri kami. Lah kalau secara emosi kan harusnya doanya Rabbana dzalama iblis anfusana, ya Allah ini adalah gara-gara iblis ya Allah, gitu. Memang di dalam konfirmasinya begitu. Saat sebelum diturunkan, Allah mengkonfirmasi ke Nabi Adam. Ya. Alam akul lakuma, bukankah aku sudah mengatakan kepada anda berdua, wala taqraba hadhihi syajara, jangan mendekati pohon ini. Terus Nabi Adam memberitahukan apa kepada Allah? Iya ya Allah, kami ini tertipu. Loh, kan? Bukan ditipu oleh iblis. Kami ini tertipu. Karena ketika iblis itu
mengaku menjadi penasehat kami, mengatakan bahwasanya dia mendapatkan wahyu darimu, atau engkau berkata kepada iblis kalau pohon ini akan menjadikan kami berdua abadi. Itu mengatasnamakan Allah. Jadi iblis itu mengatasnamakan Allah dengan mengatakan, wahai Adam, ya, aku ini kasihan pada kamu. Kamu dilarang mendekati pohon itu. Padahal Allah berkata kepadaku, kalau pohon itu engkau dekati dan engkau nikmati, engkau akan abadi. Makanya sampai sekarang disebut dengan Nabi Adam dan Hawa itu makan dari pohon khuldi. Itu yang membuat adalah iblis. Ya, maka kata Allah, ya kalau sudah begitu, kamu tahu sekarang bahwa dia adalah innahu lakuma aduwwum mubin. Itu adalah bagi Anda berdua dan keturunanmu nanti itu sebagai musuh yang nyata. Nah, itu sikapnya Nabi Adam. Kita profil dulu. Tidak mudah melempar kesalahan pada orang lain. Karena kesalahan itu kalau kita kuat mempertahankan diri kita, kita tidak akan terjebak di dalam sebuah kesalahan. Makanya doanya zolamna anfusana, kami yang mendolimi diri kami sendiri. Gitu. Ya, kita profil di situ. Kita ambil satu-satu saja, nggak usah banyak-banyak. Karena ini akan kita laksanakan dalam keseharian kita. Tidak gampang. Ini kenapa nggak selesai ini bangunan ini? Ini gara-gara tukangnya. Lah ya nggak usah gara-gara tukangnya. Lah pimpronya siapa? Itu aja. Oh iya saya pimpronya. Iya saya yang salah memang. Nah begitu. Itu profil Nabi Adam. Kita keturunannya. Sebab kita bukan keturunan iblis. Kita keturunan profilnya Nabi Adam. Tidak biasa berbuat curang, tidak biasa untuk melempar batu sembunyi tangan, juga tidak biasa melempar kesalahan pada yang lain. Profil yang kedua secara personal, Nuh. Nabi Nuh itu disebutkan Imam Tobari, ini orang yang paling lama umurnya hidup. Maka disebutkan walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim ya alfasanatin ila khamsina. Allah membuat matematika yang unik. Tidak menyebutkan langsung 950 tahun. Alfa sanatin 1000 kurang 50. Itu matematika unik gitu. Nah, sebenarnya Allah menyebut 950 aja kan mudah. Iya, tapi Allah sedang mengajari kita. Ada apa? 1000 kurang 50. Oh, itu kalau kita bahasakan dengan bahasa matematika itu panjang ceritanya. Lah kenapa Allah sebut saja 950? Kenapa? Kok pakai 1000 kurang 50? Hasilnya kan 950. Ya sudah, kita tidak bahas matematika karena bukan waktunya. Kita bahas tazkiyah, ya, pensucian diri. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh bersama kaumnya saja 950 tahun. Dari sejak nanam kecambah ditanam. Pluk ini. Kemudian sekian ratus tahun lagi ini sudah pohonnya besar sekali, oleh Allah suruh potong itu pohon itu dan buat kapal. Ya. Kata orang-orang yang ngeramesi, pohon itu pohon jati dulu itu. Ya terserahlah mau pohon apa. Kata orang Kalimantan, enggak itu pohon besi itu dulu, kayu besi itu. Ya sudah terserahlah. Kata tukang, yang jelas Nabi Nuh itu adalah tukang kayu. Ya, kalau Nabi Adam petani. Ya. Nabi Nuh tukang kayu. Nah, dibuatlah kemudian kapal besar-besar. Apa yang kita profil? Kullama marra alaihi mala'um min qaumi sakhiru minhu. Setiap hari itu orang lewat itu tidak henti-hentinya mengatakan no gendeng gitu. Setiap hari itu, bayangkan, setiap hari kita diajak setiap hari. Kita pernah diajak setiap hari oleh tetangga kita?
Enggak usah setiap hari lah, 1 bulan aja. Setiap hari dalam 1 bulan diejek. Pernah? Enggak pernah kan? Lah ini kita profil. Nabi Nuh ini tidak cukup sebulan. Karena buat kapal enggak cukup sebulan. Kapalnya besar lagi, melebihi kapal induk. Besar dan dari kayu. Kayunya juga dari pohon yang dipotong. Tentu lama. Setiap hari diajak, Nuh gila, sakhiru minhu. Setiap hari, betapa mentalnya itu dihabisi oleh kaumnya. Setiap hari. Gitu. Nggak ada namanya hujan, nggak ada badai, nggak ada lautan. Buat kapal besar-besar ini untuk apa kalau bukan orang gila? Begitulah kaumnya mengejek Nabi Nuh. Apa bahasa yang digunakan? Intaskharu minni fa innahu yaskharu minkum kama taskhurun. Intaskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Itu kalau diterjemahan letterlek, kalau engkau ngejek aku juga ngejek kamu. Kalau engkau mengatakan dasar Nuh gila, gila sendiri. Lah bukan begitu. Ayat itu tidak begitu. Itu salah, gagal paham itu. Artinya, kalau engkau melakukan ejekan itu pada kami, sesungguhnya kami bersama Allah itu, kami bersama Allah itu akan menetapkan, kami yang mendapat seperti itu, Allah yang bersama kami akan menetapkan seperti yang Anda lakukan. Itu singkatnya begitu. Jangan diterjemahkan letterlek begitu baca Quran terjemahan. Jika kalian itu mengejek kami, sesungguhnya kami juga mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Oh berarti kalau dibilang gila, gila lo, gila sendiri gitu. Enggak sah, itu salah, gagal paham udah. Enggak begitu. Yang kita profil adalah kekuatan mentalnya untuk menghadapi macam-macam tekanan itu adalah dengan mengembalikan seluruhnya kepada Allah. Gampang bahasa operasionalnya begini. Dasar bawel, tahu itu pemimpin kayak begitu. Nah, ketika kita ini misalnya ya pemimpin rumah tangga sajalah yang semuanya menjabat. Ya, terus kita diajak macam-macam ini. Nah, ketika orang itu menzalimi kita, melakukan kezaliman kita, kembalikan kepada Allah. Caranya bagaimana? Operasional paling mudah, doakan, ya Allah, ya kasihan dia itu kok mulutnya dipakai ngejek terus, maka berikan petunjuk ya Allah. Nah, jadi rubah. Ini caranya Nabi Nuh merubah emosi yang kuat itu berdoa. Sampai doanya itu satu-satunya doa di muka bumi yang dikabulkan oleh Allah secara kolosal. Setelah itu Nabi Muhammad pun dilarang. Ya. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Itu di akhir dari surah Al-Ahqaf. Bersabarlah seperti ulul azmi bersabar. Jangan minta disegerakan azab untuk kaummu wahai Muhammad. Nabi Nuh tidak. Begitu semuanya terjadi, semuanya melakukan seperti itu, kecuali yang sedikit saja, maka Nabi Nuh mengatakan, Rabbi la tadar anni minal kafirina dayyara. Ya Allah, kami ini sudah di surah Nuh itu dijelaskan. Kami ini sudah mengajak mereka lailau wa nahara. Ya. Malam siang, siang malam, malam siang terus gitu. Walam yazidhum du'ai illa firara. Kami panggil ini malah lari. Kami panggil malah lari. Sudah lari ngecek lagi gitu. Maka doanya la tadar anni minal kafirina dayyara. Jangan tinggalkan walau seekor orang kafir. Walau satu orang kafir, jangan tinggalkan ya Allah. Sudah habisi semuanya. Ya itu cara menghabisinya dengan suruh membuat kapal. Artinya ketika doanya dikabulkan itu dengan proses
melakukan kebaikan. Ketika kebaikan itu dilakukan, maka selamatlah seluruh manusia yang ada di kapal saja. Yang lain, seluruh dunia habis manusia ini, tidak tersisa walau satu pun. Termasuk Kan'an. Kan'an ini salah satu dari anak Nabi Nuh. Ketika Kan'an mati, kemudian ada anak yang ikut di kapalnya Nabi Nuh. Ya. Nah, anaknya Nabi Nuh yang ikut di kapal itu ada dua. Ya, salah satunya yang menjadikan kita sampai sekarang ada itu keturunannya Sin, Alif, Mim, Sam. Kalau dibaca pendek Sam, nggak pakai FM. Nanti jadi radio. Jadi Sam, dari Sam itulah kita lahir sekarang ini. Tidak ada manusia yang punya anak yang di atas kapal kecuali satu. Di dalam catatan disebutkan hanya Sam yang punya keturunan. Dan dari Sam itulah kemudian menyebar macam-macam orang, ya kulit putih, kulit hitam, kulit coklat, kulit sawo matang, kulit merah, itu, kulit kuning. Dari Sam saja. Yang di kapal seluruhnya qadarullah menurut catatan yang sampai pada kita tidak memiliki keturunan. Maka Nabi Nuh disebut bapak manusia kedua setelah Nabiullah Adam. Dari Sam itulah kita lahir. Sam bin Nuh bin Idris, ya. Kemudian anaknya Nabi Adam yang sampai ke Nabi Idris namanya Syith bin Syith bin Adam alaihi salam. Itu dari Syam kita lahir. Ya, dari Syam itu kemudian, nah, yang kita profil tadi itu kemampuan memanage emosi yang ditekan oleh kaumnya itu Nabi Nuh, maka masuk dalam ulul azmi. Tapi yang dilarang oleh Allah, tidak boleh mendoakan, ya Allah ini orang-orang nggak mau mengikuti kerja bakti ini, ya hancurkan semuanya. Itu tidak boleh, tidak boleh. Itu sudah dilarang oleh Allah. Kita mengikuti larangan Allah terhadap Nabiullah Muhammad. Wala tasta'jil lahum. Doakan ya Allah, bukakan hatinya, berikan petunjuknya sehingga orang tuanya nanti beruntung punya anak yang mengikuti petunjuk, ya. Limpahkan rahmatmu, kasih sayangmu kepadanya. Doakan begitu. Doakan. Itu merubah. Ya, tidak dilakukan sendiri. Begitu ngejek dilempar kapak, plok gitu. Enggak. Begitu ngejek kemudian ditapuk, plok. Enggak. Itu bukan profilnya Nabi Nuh. 950 tahun loh. Jadi RT berapa tahun? Jadi kepala rumah tangga berapa tahun? Ayo kita bandingkan dengan Nabi Nuh. Ya kan itu Nabi. Lah iya, makanya diceritakan untuk jadi profil. Nah kalau enggak gitu kan kita bingung mengikuti siapa. Ihdinas siratal mustaqim itu ngikuti siapa ya Allah? Siapa yang mengikuti siratal mustaqim itu? Gimana caranya? Makanya diceritakan. Nah ceritanya itu bukan dari bangsa jin yang tidak kelihatan, tapi dari bangsa manusia yang darinya kita lahir. Gitu. Diceritakan itu semuanya. Itu secara personal. Jadi ada Adam, ada Nuh. Nah, masih banyak, kita ambil saja ya cara memanage emosi negatif. Nabi Nuh itu. Nah itu kan minta doa dihancurkan semuanya. Iya, itu the end, terakhirnya. Tapi setelah itu kita dilarang. Dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad dengan cara seperti itu tadi. Kan Nabi Muhammad juga mendoakan Abu Lahab, pamannya ini. Yang tangannya ngelempari, turun surah Al-Lahab itu. Ya. Mendoakan kepada sahabat Umar yang sudah melepas waktu sebelum masuk Islam, sudah melepas pedangnya.
pedangku ini harus memenggal kepalanya Muhammad ini. Bayangkan itu. Tapi ketika itu yang akan dilakukan oleh orang-orang yang membencinya, Rasulullah mendoakan, Allahumma arham Aba Lahabin warham Umar ibnil Khattabi. Irham, limpahkan kasih sayangmu. Itu tadi di Rahman dan Rahim itu dimintakan oleh Rasulullah ke Taif, dan diajak baik-baik, dilempari, kemudian disuruh anak-anak kecil ya melakukan lempar batu sembunyi tangan. Anak kecil disuruh ngejek, itu dulu ejekan Muhammad itu, gitu. Sudah begitu dilempari sampai kemudian ada luka pada diri Rasulullah. Satu syarat Allah, begitu Nabi atau Rasulnya itu terluka di dalam tubuhnya gara-gara manusia, sudah cukup bagi Allah untuk menyiksa saat itu juga. Cukup itu. Karena jasad seorang Nabi Allah dan Rasulullah itu sangat tidak diperbolehkan keluar atau luka. Tidak boleh. Sudah cukup. Tapi Nabi Muhammad tidak. Sudah ditawarkan. Ini akan kuangkat seperti Bukit Tur dulu. Bukit Tur. Ini Bani Israel. Diangkat begini. Kamu iman enggak? Kalau enggak, tak bleknor ini. Tapi kemudian tidak jadi. Dipindahkan lagi ke tempatnya. Karena sudah mengaku beriman. Itu sudah ditawarkan kepada Rasulullah. Kalau kita pergi ke Taif itu, ya, yang sekarang sudah dibuka, orang-orang umroh dan orang-orang haji boleh ke sana. Sudah nggak ada larangan lagi. Ya, naik bis saja. Tinggi dan besar itu. Bukit Uhud itu. Di situ tuh besar sekali. Itu disiapkan, diangkat seperti diangkatnya Bukit Tur itu. Mau diangkat itu. Tapi kata Rasulullah, tidak usah. Mereka itu belum tahu kalau yang datang adalah Nabi Allah. Mereka belum tahu kalau yang diajak ini adalah untuk menyelamatkan mereka. Ya, maka aku minta saja Allah supaya memberi petunjuk. Ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bayangkan, itu merubah emosi negatif itu untuk menjadi lebih berkah. Inilah profil yang digunakan oleh Nabi Muhammad. Itu juga memprofil siapa yang sebelumnya, yaitu bapak kita yang kedua, kakek-kakek kita yang kedua setelah Nabi Adam, yaitu Nuh alaihissalam. Ya. Nuh bin Idris. Itu. Nah, inilah tazkiyah itu seperti ini. Kalau kita ingin memprofil, Allah ceritakan. Cerita itu akan mudah diikuti. Ya. Terus begitu. Baik, sekarang kita profil dua institusi, mikro institusi yang namanya keluarga. Keluarganya Ibrahim. Bagaimana memprofil keluarga? Memprofil keluarga adalah memutus yang di atas jika ada keburukan, melanjutkan dari atas jika ada kebaikan. Gitu. Jadi kalau bapak-bapak kita itu, misalnya bapak-bapak kita ada yang melakukan keburukan gitu, bapak-bapak kita, saya tidak sebut ibu, ya, karena bapak ini yang kemudian menghasilkan turunan langsung ke kita, makanya disebut nasab atau nasl. Itu turunannya itu. Nah, kenapa tidak ibu? Nah, ibu ini adalah supporting system. Gitu. Makanya disebut bapak. Ya, saya sebut bapak-bapak kita atau bersama ibu kita. Jika ada kekurangan, maafkan mereka. Minta jika ada keburukan, jangan kemudian melekat dengan diri kita keburukannya itu. Putuskan itu. Sehingga institusi keluarga kita tidak mewarisi keburukan. Meskipun ada disebut dengan gen, meskipun ada campuran kromosom yang masuk pada diri kita, meskipun itu nanti ada DNA yang kita dapatkan dari orang tua kita, tapi yang kita minta, jika ada keburukan dari orang-orang sebelum kita, tolong ya Allah, jangan itu kemudian sampai pada saya. Institusi ini diputus itu, potong.
Kalau enggak, terus-menerus pada kita. Terus-menerus pada setelah kita. Terus-menerus pada anak kita pada anak-anaknya pada anak-anaknya. Sampai kapan? Putus itu. Potong. Itu cara Nabi Ibrahim. Kan Azar menyembah patung. Nah, Nabi Ibrahim ini adalah anaknya Azar. Sebenarnya nggak pakai Z, pakai Zal. Azar itu. Ibrahim bin Azar. Tapi orang Indonesia ya Azar gitu aja. Gampang-gampangan lah, Azar, susahan banget Azar. Gitu. Jadi karena bapaknya ini penyembah patung yang tidak rasional, jangan sampai padaku, jatuh padaku, atau jatuh pada keturunanku, potong dengan cara la astaghfirullah laka. Semasa masih hidup dimintakan ampunan terus, diusir dimintakan ampunan. Ya. Tinggalkan aku sendiri. Kalau engkau tidak suka, sudah kamu keluar dari. Artinya diusir dari rumah, sudah. Loh, kan ngajak kebaikan malah diusir. Loh, itu bapaknya. Didoakan, terus diputus. Jangan sampai jatuh pada. Sudah dari atas ini, sudah kita putus ini. Kita putus. Ya Allah, maafkan orang-orang sebelum kami. Jika memang mereka wafat dalam keadaan Islam tapi ada kekurangan, putuskan itu. Ada keburukan, putuskan. Mintakan ampunan pada Allah. Tapi kalau kemudian sudah wafat dalam keadaan naudzubillah, dalam keadaan kafir, maka kita tidak punya. Itu juga profilnya di Nabi Ibrahim. Semasa hidup terus didoakan agar Allah mengampuni kesalahannya. Karena diajak tidak mau. Sudah? Tapi setelah wafat langsung Allah memutus. Yang tidak boleh kita ambil dari Nabi Ibrahim adalah mendoakan orang yang wafat tidak beribadah kepada Allah atau tidak menyembah kepada Allah atau tidak ya menjadikan Allah sebagai ilah, kamu doakan. Karena setelah wafatnya Azar ini, Rasulullah Ibrahim tetap mendoakan. Kami mintakan ampunan. Terus kata Allah, bukan. Ya. Itu bukan bagianmu sudah. Tapi ketika hidup tidak dilarang. Ini namanya konsep pemutusan tentang sikap buruk sebelumnya. Sikap buruk di kita itu pasti ada. Nah, kita tidak mau kromosom kita kemudian melahirkan sebuah perilaku pada anak-anak kita yang buruk dari kita. Nah, kita pasti punya keburukan. Kalau kita tidak mau, juga putuskan itu. Putuskan. Dengan cara apa? Meminta maaf pada anak agar anak itu memaafkan kita, maka dengan itu kita berdoa, ya. Maka doa kita adalah doa yang baik. Hablana milladunka rahmah fahayyi lana min amrina rasyada. Jadi nanti ya Allah, kalau ada kebaikan padaku, jadikan kami ini mengikuti Ashabul Kahfi. Yaitu yang diikuti oleh setelah kami. Jangan keburukannya ya Allah, jangan. Ya Allah. Kami dulu suka bolosan ya Allah ketika sekolah. Jangan jadikan anak cucuku nanti juga bolosan ketika sekolah. Contoh begitu. Tapi bolosannya jangan diceritakan. Ini sebagai kakek, nenek. Tolong jangan diceritakan tentang sesuatu keburukan pada anaknya untuk cucunya. Wah jangan kayak bapakmu. Bapakmu dulu Masya Allah. Nah, gak usah. Itu bukan cerita. Ya yang cerita itu yang baik-baik loh. Bapakmu dulu kalau ke sawah. Di bau sebelahnya cangkul. Ya. Di sebelahnya lagi bawa apa lagi? Wah, ceritakan yang heroik, yang membuat anak bangga. Ini adalah caranya Nabi Ibrahim secara institusional. Ini namanya tazkiyah. Kita membersihkan dari yang buruk. Begitu. Dan selanjutnya juga sama pada keluarganya Imron.
Sama, mirip-mirip saja. Tapi kelebihannya Imron ini adalah konsep tentang penjagaan atas apa yang dianugerahkan oleh Allah, baik kepada suami dan istri, dan kemudian apa yang diberikan oleh Allah kepada setelahnya keturunannya. Penjagaannya Imron inilah yang kemudian diceritakan. Begitu. Nah, inilah tazkiyah, inilah cerita dalam Al-Quran untuk membersihkan diri kita dari kotoran. Terus kita profil pada siapa lagi? Nah, ini Allah sudah bercerita banyak. Apakah kita profil dengan biografi-biografi orang-orang yang sukses, yang punya 99 perusahaan? Kita profil dengan orang yang sukses, yang berkuasa 600 tahun. Nah, siapa yang berkuasa 600 tahun? Atau orang yang sukses, yang sampai kemudian pucuk pimpinan direksi tertinggi. Nah, ini Muhammad bin Abdullah ke atas, itu alladzina an'amta alaihim, itu yang kita profil. Itulah yang diceritakan oleh Al-Quran. Inilah konsep tazkiyah itu. Dari perilakunya, dari apa, ada semuanya, dan itu applicable, mudah untuk dilaksanakan. Kalau mau, kalau tidak mau jadi susah, tidak mau kok. Kalau mau jadi mudah, kalau tidak mau ya inilah jadi susah. Ya, orang tidak mau naik sepeda ontel, tidak mau belajar sepeda ontel, ya susah. Wah, kenapa kamu tidak bisa pakai sepeda ontel? Susah. Ayo belajar, enggak. Loh, karena tidak mau. Kalau mau ya bisa, mudah. Ya kalau mau memprofil mudah. Kalau tidak mau ya ini masalahnya, jadi susah. Nah, inilah konsep tazkiyah. Dan ini sudah banyak di Al-Quran. Lalu dibuat lagi ceritanya dengan ragam metode oleh para alladzina an'amta alaihim setelahnya. Bisa kita dapatkan di Zadul Ma'ad, tulisannya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Bisa kita dapatkan dalam Tarikhut Tabari, tulisannya Imam At-Tabari. Ya. Bisa kita dapatkan lagi terus begitu. Ibnu Ishaq ya menuliskan tentang perjalanan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita dapatkan banyak. Nah, mereka menjabarkan saja. Termasuk alladzina an'amta alaihim. Yang kita ikuti adalah Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya. Terus Imam Abu Hanifah. Mereka alladzina an'amta alaihim. Mereka yang sudah mendapatkan nikmat dari Al-Quran dan dari hadis. Nah, itulah yang kita profil. Mereka yang tidak pernah menebarkan kebencian meskipun berbeda pendapat. Mereka alladzina an'amta alaihim. Apa kita pernah? Imam Syafi'i kemudian menjelek-jelekkan Imam Abu Hanifah. Apa Abu Hanifah itu ngono tok? Apa pernah Imam Ahmad kemudian menjelekkan Imam Syafi'i? Apa Syafi'i itu? Tapi mereka berempat ini banyak sekali pendapatnya yang berbeda. Tapi sikap hidupnya mereka adalah alladzina an'amta alaihim, wahai Allah. Ini kita profil. Berbeda, tidak selalu menghasilkan permusuhan. Bahkan menghasilkan ilmu. Ini yang kita profil. Mereka alladzina an'amta alaihim. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah. Menggantikan Ustadz Marni, saya ingin membawa yang kita baca setiap hari itu merasuk di dalam diri kita. Kalau kita itu punya panduan siapa yang kita ikuti dalam Shiratal Mustaqim, ya. Dan siapa yang tidak boleh kita ikuti, itu ada sudah, ya. Jadi kita profil gitu. Nah, dengan itu akhirnya kita bersih. Itulah
misi Rasulullah di surah Al-Jumu'ah yang disebut huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum, satu, yatlu alaihim ayatihi, ya, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya ini yang kemudian kita ngaji terus itu yatlu alaihim, ya, yatlu alaina, ya, kita baca itu, kemudian kita mengambil ilmunya. Dengan itu sebenarnya kita melakukan konsep tazkiyah itu. Saya kira demikian dulu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tidak perlu ada pertanyaan atau ada? Ya, kalau tidak ada kita akhiri dulu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.